Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Nurismi Sudirman. Dan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan desil dan persentil. Jadi tetap stay tune dan salam Smart School. Oke, baik anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua hari ini? Jadi hari ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang desil dan persentil. Jadi tentang desil dan persentil ini mungkin sebelumnya kalian sudah pernah dengar, dan mungkin ini adalah hal yang tidak asing buat kalian, atau mungkin juga kalian sudah pernah baca terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang desil dan persentil. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, yang paling pertama dulu yang akan kita bahas hari ini adalah saya ingin memberikan kalian sebuah motivasi hebat. Apa motivasi hebat kita hari ini? Mari kita simak bersama. Jadi motivasi kita hari ini adalah anak-anakku sekalian, sukses itu tidak mudah. Jalan menuju puncak itu panjang dan berliku dan butuh kerja keras. Karena itu anak-anakku sekalian, jangan biarkan ia lepas dari genggaman. Jalan menurun itu sangat mudah, tapi jangan menyerah. Kenapa? Teruslah berjuang dan harus sampai pada tujuan, yaitu sukses untuk masa depan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang desil dan persentil, maka kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa? Karena setiap jalan harus ada tujuannya, begitu pula setiap proses pembelajaran juga membutuhkan tujuan. Nah, tujuan kita hari ini anak-anakku sekalian adalah kami mengharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah terkait dengan desil dan persentil. Jadi anak-anakku sekalian ya, jadi tetap kalian harus memperhatikan materi kita hari ini. Kenapa? Karena insya Allah setelah pembelajaran ini, kalian ini benar-benar diharapkan mampu menyelesaikan materi kita tentang desil dan persentil. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin muncul di benak kalian sebuah pertanyaan yang mungkin, apa sih itu desil dan persentil itu? Atau apa sih yang kalian ketahui tentang desil dan persentil itu? Mungkin yang sudah pernah baca, kalian sudah tahu jawabannya. Tapi ada juga mungkin yang belum, tapi alangkah baiknya kalian simak apa yang dimaksud tentang desil dan persentil itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita awali dulu dengan desil. Nah, anak-anakku sekalian, desil di sini, desil itu adalah kumpulan data. Jadi dia kumpulan data dan nilainya di sini sudah diurut, dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi ketika ada data, kemudian data tersebut kita urutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau data yang terendah ke data yang tertinggi. Nah, kemudian kita bagi menjadi 10 bagian yang sama,
maka otomatis pada saat data itu kita bagi menjadi 10 bagian yang sama, berarti kita menemukan ada 9 pembatasnya. Nah, 9 pembatasnya itulah yang dinamakan dengan desil. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian anakku sekalian, nah 9 desil itu kita berikan nama dia sebagai desil yang ke-1 atau desil yang pertama, desil yang kedua, kemudian desil yang ketiga, kemudian desil yang keempat, dan seterusnya sampai desil yang ke-9. Nah, simbolnya di sini kita bisa simbolkan dia dengan D1, kemudian D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Nah, inilah desil. Jadi kita berangkat dari pemahaman awal tentang desil. Ibu mengharapkan kalian semua itu benar-benar bisa memahami apa sih desil itu sebenarnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, sekarang mungkin kalian bertanya, bagaimana sih cara untuk menentukan desil itu? Anak-anakku sekalian, untuk menentukan desil itu, Ibu bagi dulu menjadi 2 bagian. Yang pertama kita bahas dulu adalah bagaimana cara menentukan desil untuk data tunggal. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menentukan desil pada data tunggal, maka anak-anakku sekalian, kita ada langkah-langkah yang kita lakukan di sini. Apa itu? Ada 3 langkah untuk menyelesaikan desil untuk data tunggal. Yang pertama itu adalah kita harus susun datanya berdasarkan urutan nilainya. Jadi kita susun mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, atau kita urutkan datanya mulai dari yang terendah sampai ke data yang tertinggi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya setelah kita urutkan, berikutnya kita menentukan letak desilnya. Nah, setelah kita tentukan letak desilnya, berikutnya kita ke langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai desilnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita urutkan, kita tentukan letaknya, baru kemudian kita tentukan nilainya. Nah, inilah cara untuk menentukan desil pada data tunggal. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana cara menentukan letak desil? Bagaimana rumus yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal terkait dengan desil ini? Nah, sekarang silahkan diperhatikan. Untuk data tunggal, silahkan disimak bahwa untuk menentukan desil pada data tunggal itu, maka dia sama dengan DI. Jadi seperti itu. Nah, DI di sini adalah menunjukkan desil yang keberapa. Ke-1, I-nya di sini bisa diganti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-9. Nah, kemudian selanjutnya N-nya di sini adalah banyaknya data, kemudian dia dibagi 10, karena kenapa? Desil itu selalu dia dibagi dengan 10, karena desil itu artinya per 10. Jadi seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan menentukan soal terkait dengan desil untuk data tunggal. Nah, anak-anakku sekalian, di layar kita ini jadi sudah ada data, dan data ini kebetulan data ini sudah diurutkan. Jadi data ini sudah diurutkan. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai D6 dari data yang ada? Jadi berapa D6-nya atau desil yang ke-6-nya? Nah, kebetulan data yang ada di sini adalah data tunggal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari anak-anakku sekalian kita simak bersama-sama cara menyelesaikan soal untuk desil pada data tunggal. Nah, anak-anakku sekalian, nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi seperti ini anak-anakku sekalian. Nah, untuk bagaimana menggunakan rumus tadi, maka anak-anakku sekalian, yang paling pertama kita lakukan di sini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti kita urutkan dulu. Cuman kebetulan karena datanya di sini sudah berurut, berarti kalian bisa cek bahwa ini sudah berurut dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi berdasarkan data yang ada. Nah, pada soal tadi, kita diminta untuk menyelesaikan soal terkait dengan berapa nilai desil yang ke-6. Nah, berarti yang harus kita lakukan setelah kita mengurutkan anak-anakku sekalian, berarti kita harus tentukan dulu di manakah letak desil yang ke-6 ini.
Nah, letak desil yang ke-6 ini berarti kita cek, caranya adalah kita menggunakan rumus tadi bahwa data yang ke-6 kemudian ini ya kita gunakan berarti sama dengan 6/10 dikalikan dengan 12 ditambah 1. Karena kebetulan jumlah data yang ada di sini adalah ada 12 data, berarti 12 data dikalikan dengan 6/10. Nah, kita dapatkan nilainya sama dengan 7,8. Jadi nilainya sama dengan 7,8. Nah, karena nilai yang kita temukan ini sama dengan 7,8, berarti desilnya ini anak-anakku sekalian, dia terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, kita lihat data ke-7. Kita cek data ke-7 ya, berarti yang ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Berarti ini adalah data ke-7. Jadi seperti itu. Dan kemudian selanjutnya karena dia 7,8 berarti di antara data ke-7 dan data ke-8. Jadi seperti itu. Nah, data ke-7 dan data ke-8 itu adalah ini dan ini. Jadi seperti itu. Dan kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita dapatkan data ke-7 dan ke-8 ini, nah, sekarang kita cek antara data ke-7 dan ke-8 ini karena nilainya 7,8 berarti jaraknya adalah 0,8. Karena dia 7,8 berarti jaraknya adalah 0,8. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya untuk mendapatkan nilai desil ke-6-nya berarti perhatikan untuk mendapatkan nilai desil ke-6-nya berarti di sini 6 kemudian ditambahkan dengan 0,8. Jadi ditambahkan dengan 0,8 dan selanjutnya berikutnya di sini ini adalah data yang ke-8 dikurang dengan data yang ke-7. Jadi seperti itu. Berarti 6 dikurang 6 hasilnya sama dengan 0 dikalikan dengan 0,8 berarti hasilnya juga sama dengan 0. Dan kemudian 0 ditambahkan 6 berarti hasilnya sama dengan 6. Jadi nilai desil yang ke-6 itu nilainya sama dengan 6. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Oke, jadi dalam hal ini kita sudah membahas terkait dengan desil untuk data tunggal. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang desil untuk data kelompok. Nah, bagaimana untuk desil data kelompok ini? Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Untuk desil untuk data kelompok, anak-anakku sekalian, maka perhatikan bahwa rumus desil untuk data kelompok ini kita menggunakan rumusnya adalah DI itu menunjukkan desil yang ke, jadi perhatikan ya. Jadi DI ini menunjukkan desil yang keberapa yang kita mau hitung, yang kita mau cari. Kemudian selanjutnya B ini, karena ini adalah data kelompok, berarti data kelompok ini dia termaktub atau ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu. Nah, B ini adalah tepi bawah kelas. Jadi B ini adalah tepi bawah kelas. Kemudian L ini adalah lebar kelas atau panjang interval kelasnya. Kemudian selanjutnya I ini menunjukkan desil yang keberapa yang kita cari. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Dan selanjutnya F. Ingat ya, F yang ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan kemudian F yang ini adalah frekuensi pada kelasnya. Jadi bedakan, ada frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dan ada frekuensi pada kelasnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan masuk, ini adalah pembahasannya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi tentang apa yang ada pada rumus tadi. Jadi ini hanya keterangannya dan sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas soal terkait dengan
desil data kelompok. Nah, baik anak-anakku sekalian. Jadi pada soal ini adalah merupakan data nomor sepatu siswa kelas 12 MIPA 1. Nah, kemudian di sini yang mau kita cari adalah D5-nya. D5 berarti desil yang kelima. Nah, untuk menyelesaikan D5-nya berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang ada, maka berarti ya ada langkah yang harus kita lakukan dulu. Berdasarkan apa caranya? Berarti berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh soal. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya untuk menyelesaikan desil pada data kelompok. Apa yang kita butuhkan dalam menyelesaikan desil pada data kelompok? Baik anak-anakku sekalian, yang kita butuhkan pada saat kita menyelesaikan soal untuk desil data kelompok, yang kita butuhkan itu adalah frekuensi kumulatif. Kenapa kita butuhkan frekuensi kumulatif? Karena kebetulan tadi pada saat rumusnya tadi untuk menentukan desil memang kita butuhkan yang paling awal itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif yang kita butuhkan di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Nah, tentang frekuensi kumulatif ini anak-anakku sekalian, ini sudah dibahas berulang-ulang saya pikir. Kenapa? Karena pada saat Anda belajar pada pertemuan sebelumnya tentang kuartil, maka kalian juga sudah diajarkan bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Tapi tidak mengapa, saya ingin sekedar mereview kembali bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Nah, baik anak-anakku sekalian. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, maka caranya, yuk disimak baik-baik, ini mudah. Jadi kita bersumber pada frekuensi yang ada. Frekuensi yang pertama di sini adalah 5, berarti frekuensi kumulatif yang pertama di kelas pertama itu adalah 5. Lalu kemudian ditambahkan dengan 6, hasilnya sama dengan 11. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan dengan 8, berarti hasilnya sama dengan 19. Kemudian ditambahkan dengan 2, berarti hasilnya sama dengan 21. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ditambahkan dengan 4, berarti hasilnya sama dengan 25. Jadi ini adalah total frekuensinya atau jumlah frekuensi pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 25. Nah, selanjutnya saya berharap kalian semua sudah sangat lihai, sudah sangat mahir dalam menyelesaikan atau membuat frekuensi kumulatif berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang ada. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menyelesaikannya untuk menentukan apa yang diinginkan oleh soal tadi. Nah, yang diinginkan oleh soal adalah bagaimana bagaimana desil yang kelima. Berapakah nilai desil yang kelima? Nah, untuk mendapatkan desil yang kelima ini anak-anakku sekalian berarti kita harus tentukan dulu letak desil yang kelima ini. Nah, letak desil yang kelima ini anak-anakku sekalian itu letaknya adalah kita menggunakan rumus 5 dibagi 10. Jadi kebetulan adalah desil yang kelima yang kita cari, berarti 5 dibagi 10 dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya di sini adalah 25, berarti 5/10 dikali 25 hasilnya sama dengan 12,5. Berarti desilnya itu adalah letaknya di 12,5. Karena letaknya di 12,5, berarti kita cek di frekuensi kumulatifnya. Nah, di frekuensi kumulatifnya di manakah 12,5 itu berada? 12,5 itu berada pada poin 19. Karena 11 itu kan belum sampai 12,5, berarti dia pada 19. Kalau dia pada 19, berarti dia berada pada kelas ini. Jadi dia berada di sini. Jadi seperti itu. Nah, karena dia berada di sini, berarti kita cek frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 11. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya adalah 11, kemudian frekuensi pada kelasnya itu adalah 8. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian,
berikutnya kita selesaikan. Mari bersama-sama kita selesaikan. Oke, kita selesaikan. Nah, sekarang perhatikan. Jadi untuk desil yang kelima ini, tepi bawah kelas pada kelas desil, ingat tadi ya bahwa dia berada pada kelas ini. Karena kebetulan tadi dia menunjuk 12,5 dan 12,5 itu ada pada 19 ya. Nah, selanjutnya di sini adalah batas bawahnya. Jadi batas bawah kelasnya di sini adalah 31. Jadi batas bawahnya 31. Nah, berarti tepi bawah kelasnya itu adalah 30,5. Kenapa? Karena kalian sudah diajarkan ya bahwa untuk menentukan tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Jadi batas bawah dikurang 0,5 berarti hasilnya sama dengan 30,5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya lebar kelasnya. Berarti lebar kelasnya di sini cara menghitungnya itu mudah. Dari 31 sampai 35 berarti 31, 32, 33, 34, 35 berarti lebarnya adalah 5. Jadi seperti itu. Dan kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya 5 ini adalah desil yang kelima dibagi 10. Ini adalah frekuensi totalnya ya. Frekuensi itu adalah 25 atau banyaknya data 25. Kemudian selanjutnya 11 ini itu adalah dia frekuensi kumulatif. Jadi dia adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Jadi dia frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Kemudian selanjutnya 8. Nah, 8 ini adalah dia adalah frekuensi pada kelasnya. Jadi dia adalah frekuensi pada kelasnya. Nah, berikutnya 5/10 dikali 25 dikurang 11 kemudian dibagi 8 hasilnya sama dengan 0,19. Nah, 0,19 ini dikalikan dengan 5 hasilnya sama dengan 0,95. Kemudian 0,95 ditambahkan dengan 30,5 hasilnya sama dengan 31,45. Jadi seperti itu. Nah, berarti di sini kita temukan kalau kita deskripsikan berarti jadi ada 50% siswa yang memiliki nomor sepatu ya, yang memiliki nomor sepatu 31,45 31,45 dan 50% memiliki nomor sepatu selain 31,45. Kalau kita deskripsikan data berdasarkan D5 yang kita cari barusan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan bahas lagi yang berikutnya, kita bahas tentang persentil. Nah, persentil ini, jadi persentil ini dari kata persen ya. Dan persen ini berarti kalian sudah tahu apa itu persen. Kalian mungkin sering mendengarkan tentang persen. Jadi persen di sini atau persentil ini adalah data itu kita bagi 100. Nah, kalau data itu kita bagi 100 berarti ada 99. Jadi dia ada 99 pembatasnya. Jadi seperti itu. Nah, mari kita definisikan apa itu persentil. Jadi persentil di sini adalah jika kumpulan data yang nilainya sudah terurut itu, jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Kemudian selanjutnya kita bagi menjadi 100 bagian yang sama, maka berarti dia memiliki 99 pembatasnya dan itulah yang dinamakan dengan persentil. Jadi itulah yang dinamakan dengan persentil. Nah, selanjutnya 99 persentil ini dinamakan persentil ke-1 atau pertama, persentil kedua, persentil ketiga, persentil keempat, dan seterusnya sampai persentil ke-99. Dan ini bisa disimbolkan dengan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P99. Jadi seperti itu. Nah, baik.
selanjutnya, bagaimanakah rumus untuk menentukan persentil untuk data tunggal? Oke. Untuk menentukan menentukan persentil untuk data tunggal, pada dasarnya kalau kita cek ya rumusnya sama dengan desil tadi, kurang lebihnya sama, perbedaannya adalah kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Sebelumnya juga kalian belajar tentang kuartil, kalau kuartil itu dibagi 4, berarti ini kita bagi desil tadi dibagi 10, ini persentil kita bagi dengan 100. Nah, kalian bisa cek ya bahwa I itu menunjukkan persentil yang keberapa. Kemudian selanjutnya I ini karena dia ada 99 pembatasnya berarti bisa diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk membahas soalnya. Nah, soal kita terkait dengan menentukan persentil untuk data tunggal, ini masih Ibu ambil dari data tadi, cuman perbedaannya kalau tadi D-nya yang kita cari, sekarang yang kita cari adalah P-nya, dan P yang kita cari di sini adalah P40. Kebetulan datanya sudah terurut, anak-anakku sekalian, jadi datanya sudah terurut mulai dari data yang terendah sampai ke data yang tertinggi. Nah, baik anak-anakku sekalian. Berikutnya kita akan selesaikan soalnya. Bagaimana cara menentukan apa yang diinginkan soal? Karena kebetulan soal itu di sini adalah bagaimanakah persentil yang ke-40 dari data yang ada. Nah, baik, untuk penggunaan rumusnya kita perhatikan ini bahwa data kita sudah susun berdasarkan nilainya mulai dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Jadi kalau datanya tidak berurutan anak-anakku sekalian, jangan lupa kita harus urutkan datanya dari yang terkecil dulu sampai ke yang terbesar. Jadi gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita kalau sudah diurutkan, berikutnya kita tentukan letak P40-nya. Untuk menentukan letak P40-nya anak-anakku sekalian, berarti data ke-40 dibagi 100, jadi 40 dibagi 100. Kemudian selanjutnya N-nya 12, karena kebetulan banyaknya data di sini adalah 12. Jadi banyaknya data ya ada 12 ya. Kemudian ditambah 1 berarti sama dengan 13, dikali 40 per 100, hasilnya sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 5,2. Hasilnya sama dengan 5,2. Nah, karena hasilnya di sini sama dengan 5,2, berarti P40-nya itu berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi dia berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Oh, data ke-5 ini dia data ke-5. Jadi seperti itu. Data ke-6 ini dia data yang ke-6. Jadi data ke-5 dan ke-6. Kemudian jaraknya, karena dia 5,2 berarti jaraknya adalah 0,2. Jadi jaraknya adalah 0,2. Nah, berarti persentil ke-40-nya, karena di sini persentil ke-40-nya berarti, cek ya, perhatikan bahwa persentil ke-40-nya itu adalah 0,2 dari jaraknya ya, 0,2. Kemudian selanjutnya 6 dikurang 5. Jadi 6 dikurang 5 berarti di sini dia 6 dikurang 5, hasilnya sama dengan 1 dikali 0,2. Ini 5 dari mana? 5 ini dari data yang kelima. Jadi seperti itu. Nah, sehingga 5 ditambah 0,2 dikali 6 dikurang 5 berarti hasilnya sama dengan 5,2. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, baik, untuk persentil data ke-40 untuk data tunggal kita sudah menyelesaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana dengan persentil untuk data kelompok. Jadi untuk data kelompok. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kita akan cek bagaimana caranya. Yang pertama dulu yang harus kalian ketahui adalah bahwa kalian harus mengetahui rumus apa yang kita gunakan pada saat kita menyelesaikan persentil untuk data kelompok. Nah, rumus yang kita gunakan untuk persentil data kelompok itu sama dengan, dia sama dengan PI. PI ini adalah persentil yang keberapa. Kemudian selanjutnya B ini adalah
dia adalah tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah kelas berarti batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Kemudian L ini adalah lebarnya atau panjang interval kelasnya. Kemudian selanjutnya I ini adalah menunjuk pada persentil yang keberapa. Kemudian F ini, jangan lupa F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kemudian selanjutnya F ini adalah frekuensi kumulatif, bukan kumulatif ya, tapi frekuensi pada kelas. Jadi frekuensi pada kelas untuk F yang ini. Oke, baik. Selanjutnya kita cek, ini sudah Ibu jelaskan tadi tentang rumus tadi, keterangannya. Lalu kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal kita. Nah, contoh soal kita terkait dengan soal persentil data kelompok. Perhatikan berikut ini adalah data yang sama dengan tadi, cuman perbedaannya tadi kita menghitung desil, sekarang kita menghitung persentil. Nah, berikut ini adalah data nomor sepatu siswa kelas 12 MIPA 1. Kemudian selanjutnya tentukan P40-nya, jadi persentil ke-40 dari data yang ada. Nah, perhatikan ya anak-anakku sekalian, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Lalu kemudian selanjutnya mari kita sama-sama selesaikan soalnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk menyelesaikan soalnya, maka yang harus kita lakukan dulu sekarang adalah sama dengan menentukan desil tadi, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Mungkin kalian sudah mahir semua, kalian semua sudah lihai dalam menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, atau mungkin masih ada yang bingung. Silahkan disimak baik-baik bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang diperhatikan, kita bergerak dari frekuensi yang sama. Jadi kita bergerak dari frekuensi yang sama, yaitu adalah 5. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya 5 ditambahkan 6 jadinya 11. 11 kemudian ditambahkan dengan 8 jadinya sama dengan 19. Kemudian 19 ditambahkan 2 hasilnya sama dengan 21. Lalu kemudian 21 ditambahkan 4 berarti hasilnya sama dengan 25. Nah, anak-anakku sekalian, mudah kan dalam menyelesaikan menentukan frekuensi kumulatif kan? Saya pikir kalian semua sudah mahir dalam menentukan frekuensi kumulatif. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu, setelah kita tentukan frekuensi kumulatifnya, kita tentukan dulu di manakah letak persentil ke-40-nya. Nah, letak persentil ke-40-nya anak-anakku sekalian, dia sama dengan ini 40 ya, berarti persentil ke-40 dibagi dengan 100 berarti 40 per 100 dikali dengan jumlah frekuensi atau jumlah data. Jadi jumlah data itu kan, atau jumlah frekuensi kan itu adalah 25. Nah, jumlah data kan 25. Dikalikan dengan 40 per 100 hasilnya sama dengan 10. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita cek di mana terletak 10 ini. 10 ini terletak pada frekuensi kumulatif 11. Jadi dia terletak pada frekuensi kumulatif 11. Jadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya berarti dia berada pada kelas yang ini dia. Dia berada pada kelas 26 sampai dengan 30. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah kelanjutannya? Kita lanjut. Nah, setelah kita dapatkan di mana posisi atau letak persentil ke-40-nya, berikutnya kita masukkan pada rumus. Nah, di rumus yang ada, tadi kita sudah temukan bahwa dia terletak pada, jadi dia terletak pada persentil 40 itu terletak pada kelas ini. Jadi dia terletak pada kelas ini. Nah, berarti kita cek batas bawah kelasnya itu adalah 26. Karena batas bawah kelasnya 26,
Berarti 26 dikurang 0,5 berarti hasilnya sama dengan 25,5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya lebar kelasnya berarti kita hitung 26, 27, 28, 29, 30 berarti 5. Nah, berarti di sini adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya 40 ini karena kebetulan persentil yang ke-40 kemudian dibagi 100. Karena persentil berarti dia dibagi 100, kemudian banyaknya data adalah 25, berarti dia dibagi dengan 25. Lalu selanjutnya dikurang 5. Kenapa dikurang 5? 5 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum kelasnya berarti 5. Jadi seperti itu. Kemudian dibagi 6. 6 ini adalah frekuensi pada kelasnya dan frekuensinya di sini adalah 6. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya 40/100 dikali 25, kemudian dikurang 5, lalu dibagi 6, hasilnya sama dengan 0,83. Kemudian selanjutnya dikali 5, hasilnya sama dengan 4,15, lalu ditambahkan dengan 25,5, hasilnya sama dengan 29,65. Nah, jadi berarti persentil ke-40-nya adalah 29,65. Nah, berarti kalau data ini anak-anakku sekalian kita deskripsikan, berarti jadi ada 40% siswa yang memiliki nomor sepatu 29,65 dan 60% memiliki nomor sepatu selain 29,65. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, sekarang kita akan masuk pada simpulan kita hari ini. Jadi simpulan kita hari ini ya anak-anakku sekalian bahwa jika kumpulan data yang nilainya itu sudah kita urutkan, jadi nilainya sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita bagi menjadi 10 bagian yang sama, maka berarti dia memiliki 9 pembatas. Nah, inilah yang dinamakan dengan desil. Jadi inilah yang dinamakan dengan desil. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, simpulan kita hari ini adalah jika kumpulan data yang nilainya sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian selanjutnya dari yang terkecil ke yang terbesar ini kita bagi menjadi 100 bagian yang sama, jadi menjadi 100 bagian yang sama, maka inilah dia memiliki 99 pembatas, maka inilah yang dinamakan dengan persentil. Jadi demikianlah pembahasan kita hari ini anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa kalian terapkan, bisa kalian aplikasikan pada soal-soal yang akan kalian temukan nantinya. Dan baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.